kegiatan sosial yang akan dilanjutkan oleh mereka. Rina dan Sita pun menyanggupi dan mereka pun akhirnya berpamitan dengan Buhasna. Siti, Rina. Oh iya Bu, boleh sini dulu. Ya Bu, ada apa? Hari ini ada rapatnya untuk diskusi mengenai acara untuk kegiatan sosial, bisa? Nah, acara sosialnya itu berbentuk kegiatan seperti apa ya Bu? Nah, pokoknya acara kegiatan sosial bebas sih, bisa kayak ke panti asuhan atau ke masyarakat juga. Itu tergantung dari diskusi kalian. Baik ya Bu, untuk nanti kita laporan jadinya ditunggu sampai kapan Bu? Saya tunggu laporannya paling lambat sore ini ya. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih ya Bu, kami pamit dulu ya. Rina bersama teman-teman organisasi yang lainnya pun mengadakan rapat bersama untuk membahas mengenai kegiatan sosial apa yang akan diajukan pada Buhasna. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Jadi dalam rapat kali ini kita diamanahkan oleh Ibu Hasna untuk membuat suatu kegiatan sosial. Nah, saya harap teman-teman semua dalam diskusi kali ini dapat berpendapat seperti apa kegiatan yang akan kita laksanakan. Tapi Rina, kalau kita terlalu lama diskusi, kan Bu Hasa sudah menunggu kita sore hari ini. Tapi Siti, kita juga harus mendengar dari pendapat anggota lain karena itu sama saja tidak adil dalam mengambil keputusan. Iya benar, Siti, apa yang dibilang Rina. Karena keadilan merupakan fondasi yang paling kuat dalam suatu organisasi. Tetapi Rina tetap memposisikan dirinya di tengah-tengah dengan tetap menjaga situasi rapat agar tidak terlalu ricuh dan memberikan opsi jalan tengahnya bagaimana. Keputusan yang adil akan membuat semua anggota merasa dihargai. Maka dari itu, kita harus jujur dalam setiap langkah yang kita ambil, Siti. Jujur, apa itu jujur? Kadang-kadang sedikit kebohongan bisa membantu kita mencapai tujuan yang lebih cepat, bukan? Tapi itu bukan cara yang benar. Jika kita mulai berbohong, kepercayaan anggota lain juga akan hilang. Benar Siti, apa yang dikatakan Rina. Karena keadilan dan kejujuran harus berjalan dengan beriringan. Karena tanpa keduanya, kepemimpinan tidak akan berarti apa-apa. Jadi, mari kita diskusikan bersama-sama untuk membuat kesepakatan bersama. Jika nantinya ada pendapat yang berbeda, kita bisa mencari solusinya bersama-sama. Tapi bagaimana jika keputusan kita tidak disukai oleh semua orang? Kita harus siap menerima kritik. Itu bagian dari proses belajar. Yang terpenting adalah bahwa keputusan kita adil, jujur, dan transparan. Itu ide yang bagus karena dalam ini semua orang dapat terlibat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya telat, saya baru selesai kelas. Oh iya, silakan masuk. Terima kasih. Baik, tadi kita telah mendiskusikan mengenai acara kegiatan yang akan kita ambil. Nah, jadi keputusannya bagaimana? Apakah ada yang akan berpendapat mengenai kegiatan sosial yang akan kita pilih? Setelah mereka mendiskusikan, mereka mulai mengajukan pendapat mereka dengan menguatkan pendapat mereka masing-masing dan meyakinkan dengan berbagai cara. Saya ada ide bagaimana jika kita melakukan bakti sosial ke panti asuhan. Kita bisa mengumpulkan dana dan menghabiskan waktu bersama anak-anak di sana. Itu bagus, tapi bagaimana jika tidak cukup orang yang ikut serta? Kita perlu memastikan bahwa kegiatan ini efektif. Kita bisa mempromosikannya di media sosial agar lebih banyak orang tahu. Kita juga harus memastikan bahwa semua anggota merasa dilibatkan dalam kegiatan ini. Jangan sampai ada yang merasa tersisih. Itu juga ide bagus. Baik, jadi keputusannya kita akan melaksanakan kegiatan bakti sosial di panti asuhan dan akan mempromosikannya secara luas. Apakah di sini ada yang merasa keberatan? Tapi saya masih khawatir tentang partisipasi anggota.
Jika kita jujur tentang tujuan kegiatan ini dan manfaatnya bagi masyarakat, saya yakin banyak yang akan ikut serta. Saya setuju. Mari kita tunjukkan bahwa organisasi ini peduli pada masyarakat. Sebelum saya akhiri rapat kali ini, saya ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwa nilai kejujuran dan keadilan merupakan suatu hal yang utama yang perlu kita junjung lebih tinggi dalam kepemimpinan ini. Ingatlah bahwa setiap keputusan yang kita ambil akan berdampak pada orang lain. Mari kita pimpin dengan hati. Kita bisa melakukannya bersama-sama. Baiklah, saya siap untuk berkomitmen pada nilai-nilai ini. Proyek masyarakat untuk keadilan dan kejujuran dalam kepemimpinan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Baik Bu. Jadi gimana diskusinya? Jadi begini Bu, tadi kami dan bersama anggota yang lainnya telah melaksanakan diskusi. Nah, kesimpulannya yang kita kesepakatan juga bersama yaitu kita akan mengadakan acara sosial yaitu dengan datang kepada panti asuhan. Nah, nantinya kami juga akan memberikan gitu atau mempromosikan kepada di media sosial sehingga banyak juga dari teman-teman di luar sana yang mungkin tergerak juga ikut membantu. Oh, kegiatan sosialnya mungkin di panti asuhan. Ya betul. Idenya bagus. Jadi saya tampung dulu ya. Kalau itu baik Bu, terima kasih sebelumnya. Kami langsung pamit saja Ibu. Ya. Mari Bu, terima kasih. Waalaikumsalam. Nilai-nilai utama yang pertama yaitu ada keadilan. Keadilan dalam kepemimpinan merujuk pada prinsip dasar di mana setiap individu dalam organisasi diperlakukan secara setara dan tidak ada diskriminasi. Peran keadilan yaitu seorang pemimpin yang adil membuat keputusan berdasarkan dengan fakta, tidak memihak dan tidak mementingkan kepentingan semua pihak terkait. Keadilan membantu meminimalkan potensi konflik di tempat kerja dan menciptakan lingkungan yang positif. Yang kedua yaitu kejujuran. Etika dan kejujuran adalah fondasi utama dalam kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang beretika dan jujur mampu menciptakan budaya transparansi, menghindari adanya korupsi, dan membangun masa depan yang lebih adil dan berintegritas. Peran kejujuran yaitu dalam setiap langkah yang diambil membuat kepercayaan anggota tim lebih naik. Pemimpin yang jujur tidak menyembunyikan informasi penting dan tidak berusaha memanipulasi situasi sehingga menciptakan lingkungan yang mendukung akuntabilitas. Dari kesimpulan cerita yang kami buat yaitu, melalui cerita ini, kita diajak untuk merenungkan betapa pentingnya nilai-nilai keadilan dan kejujuran dalam kepemimpinan. Dengan transparansi, penghargaan proporsional, dan penegakan aturan yang konsisten, seorang pemimpin dapat membangun kepercayaan dan loyalitas di antara anggota timnya. Semoga cerita kami ini dapat menjadi inspirasi bagi para penonton yang akan menjadi seorang pemimpin muda untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kejujuran dalam setiap langkahnya. Nah, jadi tadi adalah drama yang dipersembahkan oleh kelas 4.16. Bagaimana teman-teman? Seru kan? Kita dapat belajar banyak mengenai hal dalam arti kejujuran, keadilan yang harus diterapkan oleh kita dimanapun dan kapanpun. Apalagi yang utama dalam sebuah organisasi, jangan sampai karena sebuah tuntutan kita tidak mengedepankan sebuah musyawarah.
Baik, itu saja yang bisa kita tampilkan dari kelas 4.16. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.